warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, dan juga Mas dan Mbak sahabat arkeologi ya. Terus saya senang sekali ya, karena ternyata ini banyak orang-orang mudanya ini ya. Gitu. Kemudian juga terima kasih kepada Pak DRS Sugeng Rianto MHum ya, beserta staf dan jajarannya ya, yang telah memberikan kesempatan ya pada kami semua untuk belajar tentang aksara Jawa kuno ini ya. Dan juga IAAI Komda DIY Jateng yang sudah memberikan dukungannya atas terselenggaranya acara ini. Baiklah, sebelum saya mulai, ya saya share dulu ya. Jadi pada pagi ini jadi sesuai dengan apa yang telah disampaikan Pak Sugeng ya. Jadi teks kavasi ya Pak, itu menarik sekali. Itu jadi viral itu ya Pak ya. Nanti kita up-kan ya Mbak Agni ya, teks kavasi pada pagi ini ya. Jadi sesuai dengan judulnya itu mengenal aksara Jawa kuno, maka di sini presentasi yang saya sampaikan itu adalah tentang bagaimana prasasti Jawa kuno itu berfungsi sebagai kunci untuk mengungkap kehidupan di Jawa pada abad 8 sampai 15 ini. Ya, jadi pada sesi ini mungkin kalau saya lebih banyak ke teorinya, ya nanti Mas Gunawan Sambodo ini akan lebih banyak pada praktisnya ya, atau pelaksanaannya. Kemudian baiklah kita mulai. Jadi ketika judulnya memang tema pagi ini adalah tentang mengenal aksara Jawa kuno ya. Namun karena aksara itu dituliskan pada suatu media ya, dan kemudian akhirnya ketika berbicara tentang aksara Jawa kuno maka tidak akan lepas dari apa yang disebutkan prasasti ya. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya memfokuskan diri kepada apakah prasasti itu. Ini saya di share slideshow dulu ya. Ya, tampak besar. Oke. Kemudian apakah prasasti itu ya? Jadi prasasti itu berasal dari kata prasasti ya. Itu harusnya prasasti A-nya itu sepanjang ya. Tapi karena tadi saya cari-cari tidak ketemu, maka saya tulis itu saja prasasti, yang artinya adalah puji-pujian ya. Dan kemudian prasasti itu bisa diartikan, orang mengartikan juga sebagai sebuah piagam ya. Ada juga yang menyatakannya sebagai surat keputusan, dan bahkan ada yang menyatakannya sebagai sertifikat. Nah, seperti itu ya, nanti kita lihat ya bagaimana kenapa kok orang kemudian mengartikannya sebagai sebuah sertifikat. Kemudian akhirnya arti yang lebih luas lagi juga ya, bisa dikatakan apabila ada media seperti batu ya, batu bisa andesit ya, kemudian logam bisa emas, bisa tembaga, bisa perunggu atau tanah liat yang ada hurufnya ya, ataukah angkanya, ataukah ada kata-kata atau kalimat-kalimat atau simbol tertentu, maka dikatakan bahwa itu adalah sebuah prasasti. Kemudian prasasti itu ada beberapa cara orang memberikan nama kepada prasasti, sebuah prasasti ya. Jadi bisa karena tempat ditemukannya ya, ada prasasti Kalasan ya. Ini kalau Canggal ini tadi yang kemudian yang jelas adalah Kembang Arum misalnya ya, itu tempat ditemukannya. Jadi berdasarkan nama administrasi saat ini ya. Kemudian ada juga berdasarkan nama desa. Nah, ini biasanya yang banyak sekali dijadikan nama sebuah prasasti ya. Jadi ketika prasasti itu biasanya berisi tentang penetapan suatu daerah ya menjadi sima ya. Nah, kemudian ada nama desa-desa di sana ya. Itu ada bisa Sujomerto, apakah Kayu Arah, Hia, Hiwang atau Panggungulan. Nah, bisa jadi sebuah prasasti itu diberikan dua nama ya. Ada orang yang memberikannya berdasarkan administrasi saat ini ya. Jadi contohnya adalah Kembang Arum ya. Ada juga yang diberikan nama berdasarkan orang yang memberikan nama desanya. Jadi oleh karena itu jangan bertengkar ya. Nanti orang bilang enggak, prasestinya Kembang Arum A, satunya Ayel-ayelan ya, enggak Panggumulan A ya, seperti itu. Padahal sebenarnya adalah sama ya. Misalnya Polengan, Palepangan juga sama ya. Jadi itu bisa jadi seperti itu.
Dan kemudian ada juga berdasarkan ketika itu dipahatkan pada sebuah arca, ya, maka diberi nama Pare Ganesha misalnya, atau Joko Dolok yang di Surabaya itu, ya. Jadi itu biasanya pada arca-arca yang sangat yang sangat luar biasa, fenomenal, yang unik, ya. Maka prasasti itu akan diberikan nama sesuai nama arcanya. Kemudian kalau bentuk-bentuknya ada bermacam-macam, ya. Jadi ini adalah prasasti emas, ya. Jadi bentuk lempengan, ya. Jadi prasasti emas ini ada sekarang disimpan di BPCB DIY, ya. Dan ini disimpan tersendiri, ya, karena memang emas sangat langka. Jadi dikhawatirkan nanti bisa terjadi kenapa ya, jadi gawat, ya, karena ini cuma satu-satunya ini, ya. Jadi ini misalnya Stana, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi prasasti yang berbentuk lempengan, ya. Jadi ini terbuat dari tembaga, prasasti Polengan, ya. Dan ini bisa dilihat dibandingkan dengan prasasti batu, ya. Caranya menulis saja sebenarnya hurufnya adalah sama, stylenya, gayanya, ya. Tapi karena ini memang semasa, ya, ini salah satu ini adalah sumundul, ya. Nah, namun karena medianya, maka akan tampak berbeda. Jadi bisa dilihat yang ini sangat rapi sekali, ya. Tapi kalau ini pun sudah termasuk rapi, ya, untuk prasasti sebuah batu, gitu. Kemudian ini juga adalah ini prasasti dari Kediri atau Blitar tadi, ya. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa prasasti itu tidak semuanya itu bagus, mulus, dan mudah dibaca, ya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana susahnya, ya, membagi ini membaca seperti ini, ya. Jadi kadang mudah untuk dibaca, kadang juga atau sebagian besar, ya, susah untuk dibaca. Oleh karena itu memang untuk profesi sebagai epigrafis, ya, epigraf itu, ya, maka itu dibutuhkan ketekunan, ya, ketelitian seperti itu, ya. Nah, ini kalau di Kediri, ya, ini model akolade ini dikatakan seperti ini, maka prasasti itu tidak hanya di sini saja, tapi ada di sini, kemudian di belakang juga ada penuh, ya. Nah, itu yang berat juga membacanya seperti itu. Kemudian ini dari prasasti batu. Nah, ini kalau seperti ini mudah, ya. Ini adalah pada bagian dari Candi Plaosan, ya. Ini sangat mudah ini karena jelas sekali, ya, Anumoda, ya, Pu Rasbang, ya, Pu Manja, ya. Jadi ada manja juga. Jadi istilah manja Sahrini itu mungkin juga dari sini, ya, terinspirasi dari lihat Plaosan seperti ini, ya. Ini. Nah, kalau semua prasasti seperti ini enak sekali, ya, karena sangat jelas, ya, tapi dalam prakteknya tidak seperti itu, ya. Jadi banyak yang susah dibaca daripada yang mudah dibaca. Kemudian saya lanjut. Nah, ini ada di Gentong, ya. Ini kemungkinan adalah gentong ini di Trowulan, ya, di Museum Trowulan, dan kemudian kemungkinannya adalah gentong yang untuk punya fungsi suci, ya, mungkin air suci yang dimasukkan di sini, ya. Di sini ada, ini bukan huruf, tapi ini adalah angka tahun, ya. Ini 1, ini 2, ini 9. Yang seterusnya ini harusnya ada tapi susah dibaca, ya, seperti itu. Ini gentong gentong batu. Saya dulu pernah juga ketika di museum di Kediri, ya, Museum Erlangga kalau tidak salah, ya, itu juga ada beberapa itu dituliskan pada gentong itu malah gentong gentong tanah liat atau batu gerabah, ya, itu saya lupa. Nah, kemudian ada lagi huruf yang menarik ini seperti ini, ya, besar-besar, ya. Ini adalah namanya huruf kuadrat, ya. Ini ditemukan di Kediri, namanya prasasti Pohsarang, ya, berangka tahun 924 Saka, ya. Kalau dikonversi menjadi Hijri Masehi berarti ditambahkan 78 tahun, ya, itu, ya. Kemudian
ada lagi ini prasasti, ini juga susah dibaca ya ini ya. Ini prasasti yang ditemukan di Candi Suko ya. Tuh. Nah, dalam membaca prasasti itu kita juga perlu memperhatikan konteksnya ya. Jadi ketika ini dimasukkan dituliskan bersamaan dengan relief, nah ini kemungkinan juga ada arti-arti atau makna-makna tertentu ya. Jadi kita tidak boleh hilang dari konteksnya. Contohnya aja juga prasasti Kalasan ya, dia ditemukan di halaman dari Candi Kalasan ya. Oleh karena itu juga ketika menafsirkannya itu juga perlu kita juga tidak bisa mengabaikan dengan keadaan sekitarnya ya. Itu adalah konteks ya. Setelah itu asal usulnya ya. Jadi huruf Jawa kuno itu sebenarnya berasal dari mana? Berasal dari India Selatan ya. Namanya adalah huruf Pallawa ya. Tapi bedanya huruf Pallawa yang dari India itu dia berbahasa Sanskerta ya. Tetapi kalau di Indonesia ketika menjadi huruf Jawa kuno ya, berbahasanya adalah bahasa Jawa kuno. Walaupun ya ada juga berhuruf Jawa kuno tetapi berbahasa Sanskerta, itu ada prasastinya itu. Jadi Pallawa itu sebenarnya adalah nama apa? Nama dinasti ya, dia dinasti dari India Selatan yang berkuasa pada abad 4 sampai 8 Masehi. Kemudian huruf Pallawa ini ya tersebar di Asia Tenggara ya, di Burma, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Indonesia, ya, Kalimantan, Sumatera, ya, Sunda, Jawa, Bugis. Jadi kalau Kalimantan itu adalah prasasti yang tertua yang ditemukan di Indonesia, itu adalah berasal dari Kalimantan ya, Kalimantan Timur. Dengan ada 7 yupa itu seperti itu. Nah, ini adalah mungkin kalau yang yang HP kelihatan enggak ya? Ini kecil banget ya. Ini saya cuma ingin menunjukkan ya bagaimana perkembangannya ya. Jadi kalau kalau prasasti berhuruf Pallawa ini semuanya sama ya, Tapa Marasa, ini dia tanya seperti ini. Coba kita bisa lihat di sini di Jawa kuno ini tanya seperti ini ya. A-nya itu menggok seperti ini ya, belok ini ya, tapi ini seperti ini ya. Yang berbeda adalah ma-nya ya. Ma-nya itu seperti ini, kalau yang Jawa kuno ini seperti ini ya. Nah, kemudian ra dan sa-nya seperti ini ya. Jadi ada yang beda dan ada yang sama. Dan ini nanti dari huruf Jawa kuno itu kemudian berkembang lagi menjadi Jawa baru yang kita kenal dengan apa? Dengan Hono Coroko. Oke, selanjutnya adalah ini adalah lebih dekat ya, melihat dekat ya. Kita bisa lihat lagi juga huruf-huruf dari ini tahun 760 ya. Kemudian sampai 1486 masa Mojopahit ya. Nah, itu kita bisa lihat ada perkembangannya ya, ada perubahannya ya yang terjadi. Setelah itu kemudian ada huruf ini aksara kawi awal standar itu. Ya ini yang biasanya ini dipakai pada masa Mataram kuno yang Jawa Tengahan ya, atau DIY Jawa Tengahan, dia memakai ini masa-masa Balitung ya, abad 8 sampai abad 9-10 ya, dia menggunakan seperti ini ya. Baik sekali, tulisannya tampak rapi ya. Nah, ini adalah vokalnya. Kemudian ini adalah ligatur ini yang sudah ada ada pasangannya ya, itu. Kemudian ini juga konsonannya ya. Kemudian ke kanan lagi ya, ini juga ada angka dan tanda baca ya. Sini adalah angka-angkanya ya. Jadi luar biasa ya, nenek moyang kita itu sudah dari huruf dan angka itu mereka sudah membuat seperti itu. Saya lanjut.
Nah, ini juga huruf-hurufnya dilihat lebih dekat lagi huruf-hurufnya ya. Jadi kalau lihat seperti ini akan tampak mudah ya, tapi ketika di praktek di lapangan, maka ketika ada huruf-huruf sudah aus itu ya, maka kita kesulitan seperti itu. Satu aja sudah kesulitan, dan akhirnya akhirnya kita menggunakan konteks ya atau arti ya. Jadi kira-kira nanti ini artinya apa, berarti hurufnya itu harusnya seperti ini, seperti itu. Kemudian ini juga ini lebih dekat lagi ya, mana ada aksara, kemudian ada ligatur, itu adalah aksa yang dengan berpasangan ya. Jadi yang biru ini adalah yang sama dia ya, ketika diberi pasangan sama, tetapi ini yang merah itu adalah ketika dia diberi pasangan maka dia akan tampak berbeda seperti itu. Nanti kalau mau PowerPoint nanti bisa saya share ya. Kemudian kalau tadi itu adalah yang saya sampaikan itu tentang secara fisiknya ya, dari bentuknya, kemudian dari jenis-jenis hurufnya ya. Nah sekarang ketika kita ingin mengetahui ya bagaimana prasasti itu dapat mengungkap ya masa lalu manusia itu, maka akan ada dua cara yang bisa kita lihat ya. Yang pertama juga dari struktur prasasti ya. Nah kalau kita melihat sebuah prasasti yang lengkap itu maka terdiri dari ada manggala ya, kemudian ada unsur penanggalan, identitas, ada alasan ya, kemudian ada saksi-saksi dan hadiah ya, ada upacara penetapan sima ya, proses penetapan bagaimana, kemudian ada pesta bahkan, kemudian ada juga kutukan dan penulis. Nah ini adalah sebuah prasasti yang lengkap, tapi jangan diharapkan bahwa karena tadi dari definisi awal pun sudah disebutkan bahwa yang disebut prasasti aksaranya bisa kata-kata, bisa angka tahun ya, bisa kalimat, bisa bahkan simbol juga bisa dikatakan sebagai sebagai prasasti, bagian dari prasasti. Nah, dari struktur apa yang bisa kita ungkapkan itu kita akan mengetahui dari manggala ya, misalnya itu bahwa ini sebenarnya raja yang mengeluarkan ini atau penguasa yang mengeluarkan ini ya, itu agamanya apa ya, yang dipuja siapa ya, karena ada beberapa kan, ada yang memuja Wisnu, apakah memuja Siwa ya. Nanti kenapa memuja Wisnu itu juga ada alasannya, itu bisa dicari lagi lebih jauh lagi seperti itu. Dan dari unsur penanggalan ya. Nah ini yang penting ini sebenarnya bagi sebuah prasasti. Karena kita akhirnya tahu, oh kalau ada raja X misalnya ketika dia mengeluarkan prasasti ada angka tahunnya, maka enak sekali dalam rekonstruksi sejarahnya, maka akan sangat mudah ya. Tapi dalam kenyataannya kan tidak segitu. Banyak bahkan prasasti itu yang tidak berangka tahun seperti itu. Nah biasanya dalam sebuah prasasti itu ada di awal, dan kemudian clue-nya itu adalah swasti ya. Itu jadi kalau kita membaca prasasti awal-awal sudah oh berarti swasti ya. Swasti lengkapnya adalah swasti sakawarsatita ya. Jadi kalau saya mengajar mahasiswa itu ya seperti itu, kalau kebingungan biasanya kalau swa itu nanti kamu mesti swasti. Nanti swasti itu nanti ada tahun-tahunnya itu ada urutannya ya, dan urutannya biasanya runtut ya, dari angka tahun. Setelah itu kemudian ada bulannya ya, kemudian harinya, dan seterusnya. Jadi sudah ada patternnya ya, seperti itu. Tapi sekali lagi tidak semua prasasti itu runtut seperti itu ya, karena ada tanggalnya atau cuma tanggal aja, atau tanggal dan tahun dan hari ya, dan tidak ada yang lainnya. Kalau diurutkan panjang tuh hingga sampai nama-nama dewa, yoga, kemudian ada bintang-bintang, itu ada semua di sana ya. Jadi sebenarnya menarik ya untuk diadakan sebuah penelitian. Kemudian identitas ya. Jadi untuk identitas dari di sini siapa yang memberikan prasasti? Yang memberikan prasasti tidak harus raja ya, ada juga penguasa ya, penguasa daerah, para rakai itu bisa mengeluarkan prasasti ya. Dan dari sini pun juga bisa sebenarnya orang bisa mengadakan penelitian tentang tentang sosial status atau struktur sosial pada waktu itu
ya. Karena apa? Karena biasanya dikatakan bahwa ini raja ini, misalnya Raja X ya, Umingsor mengeluarkan perintah kepada Y kemudian turun lagi kepada Rakrian Mahamantri Ihinu, kemudian Rakrian Mahamantri Ihalu, terus Iweka dan seterusnya ya, hingga akhirnya kepada masyarakat ya, masyarakat suatu desa. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa ternyata kalau raja memerintah itu berarti raja memiliki berada pada struktur birokrasi tertinggi di dalam sebuah kerajaan. Setelah itu ada para mantrinya dan kemudian ada pelaksananya ya, dan seterusnya ya, jadi sebuah. Nah, kemudian tanah, dia dapat memberikan tanah sima, tanah di mana ya, kepada siapa tanah diberikan ya, itu. Kemudian alasan. Nah, ini yang menarik. Karena ada beberapa alasan prasasti itu dikeluarkan ya. Kata kuncinya dalam sebuah prasasti adalah sambanda ya. Tapi sekali lagi bahwa ini semua belum tentu sebuah prasasti itu ada seperti itu ya. Jadi kalau ada semua enak ya itu ya. Terus akhirnya kita perlu makanya itu perlu adanya ilmu epigrafi ya. Jadi untuk bagaimana menginterpretasikan ya informasi yang sedikit itu ya, untuk hingga kemudian untuk kita bisa rekonstruksi kehidupan yang lebih luas lagi. Kemudian ada para saksi dan hadiah. Nah, dari para saksi dan hadiah ini pun kita juga tahu bagaimana struktur sosial atau status sosial. Karena apa? Karena di dalam hadiah itu bertingkat ya, rankingnya itu kita bisa lihat. Ada yang diberi emas ya, ada yang diberi emas dan kain, ada yang diberi perak ya, atau bahkan ada yang diberi hanya alat-alat alat-alat tukang itu ya, seperti pacul seperti itulah, atau kapak dan sebagainya seperti itu ya. Nah, itu kan kita akhirnya tahu bagaimana posisi orang yang menerima hadiah ini di dalam susunan masyarakat pada waktu itu. Kemudian ada upacara penetapan sima ya. Jadi ini sebenarnya adalah acara inti ya, yang ada di dalam suatu prasasti ya. Acaranya itu bagaimana. Jadi nanti ada prosedurnya ya. Jadi bagaimana orang yang disebut sebagai tetua atau istilahnya dukun atau yang pemimpin upacara ya, pemimpin ritual ya itu ya. Jadi bagaimana dia menyembelih ayam, kemudian dikucurkan di atas lingga seperti itu ya. Jadi itu diceritakan secara rinci dan jelas dalam sebuah prasasti itu ya. Nah, kemudian kalau sudah acara selesai, maka ada pestanya ya. Pesta itu saya berikan kutip atau petik ya. Kenapa? Karena jangan dibayangkan pesta seperti sekarang ya, pakai baju-baju bagus ya, baju-baju dansa yang putih-putih seperti di film-film itu ya, tidak seperti itu ya. Jadi dikatakan pesta adalah karena apa? Setelah upacara, maka kemudian orang mengadakan acara makan-makan ya, minum, dan juga ada tariannya, ada musiknya juga seperti itu ya. Jadi itu disebutkan di sana. Ya, makanannya pun kalau kita mau tahu kuliner apa aja, makanan apa yang ada pada masa dulu itu kita bisa dilihat itu di dalam hidangan-hidangan yang disajikan pada saat pesta ya, setelah upacara penetapan sima ya. Ada dendeng celeng ya, ada nasi, berbagai macam nasi yang ada yang masih bisa diidentifikasikan, tapi ada yang sudah juga tahu apa ya ini kira-kira. Ada yang dikatakan nasi seperti gunung itu ya. Nah, apakah itu tumpeng seperti itu ya. Tuh. Terus ada ikan asin ya, gereh ya, katakan seperti itu ya. Terus ada sayur-sayurnya juga ya. Jadi tampaknya orang zaman dulu juga sudah tahu makanan-makanan yang sehat bagi mereka ya itu. Walaupun demikian mereka juga minum tua ya. Nah, itu. Jadi kalau sekarang sudah tidak boleh ada tua ya. Nah, kalau dulu mereka ada minum-minum seperti itu. Kemudian setelah itu ada kutukan atau sapata ya. Jadi sapata itu disebutkan atau disampaikan bagi orang-orang yang merubah ketentuan dari prasasti itu ya tuh. Jadi kutukannya seperti apa? Misalnya
kalau lewat di hutan maka dia akan dimakan harimau. Kalau lewat sungai maka dia akan digigit buaya. Atau kalau lewat di sawah atau nanti akan dipatuk ular, ya seperti itu ya. Jadi kalau orang dulu sudah takut ya, kalau sekarang terjang saja seperti itu. Nah, kemudian setelah itu yang terakhir adalah penulis ya. Jadi penulis ini ada citraleka ya. Nah, ini biasanya bisa 2 orang, bisa 1 orang yang disebutkan di dalam atau menjadi penulis. Baik, saya lanjut. Kemudian nah ini yang tadi saya katakan sebagai sambanda atau alasan pengeluaran prasasti ya. Jadi itu merupakan intinya atau pada kebanyakan itu merupakan anugerah raja ya. Anugerah yang diberikan orang raja kepada orang-orang yang sudah berjasa kepada raja ataupun kerajaan ya. Misalnya adalah dalam prasasti Kudadu, Pucangan ya, bagaimana orang-orang raja memberikan balasan ya kepada orang-orang yang telah berjasa kepada raja, seperti itu ya. Jadi ketika Raden Wijaya melarikan diri ke daerah Tarik itu ya, kemudian ada masyarakat yang menampung ya, menerima, memberikan makan, minum dan penginapan kepada raja. Maka ketika Raden Wijaya itu menjadi raja itu, maka kemudian memberikan balasan ya, imbalan ya, hadiah ya atas jasa mereka itu. Demikian juga prasasti Pucangan sama, ketika Erlangga melarikan diri ke hutan, maka ada orang-orang yang membantu itu yang kemudian diberikan hadiah. Kemudian bisa juga karena adanya masyarakat itu yang membendung sungai karena takut kebanjiran ya. Nah, itu maka kemudian raja memberikan anugerah ya pada masyarakat desa yang sudah memberikan bantuannya atau memberikan tenaganya untuk membendung sungai itu ya. Kemudian ada menyeberangkan orang melalui sungai ya, itu kalau zaman saya kecil namanya nambang ya, Surabaya dulu adanya nambang ya. Jadi untuk nyebrang dari satu tempat ke tempat lain itu maka perlu perahu kayu ya dengan tambang ya. Di Bengawan Solo beberapa waktu yang lalu saya juga melihat itu masih ada. Kemudian ada juga karena orang itu mengamankan wilayah ya pada pesta perkawinan raja ya, seperti di prasasti Mantiasih ya. Dan juga ada menjaga keamanan wilayah ya. Jadi ini adalah dalam prasasti Balingawan disebutkan bagaimana supaya tidak terjadi pembunuhan, maka diadakan suatu tindakan ya oleh pihak kerajaan ya. Jadi dengan memberikan denda pada masyarakat desa. Akhirnya masyarakat desa, loh, orang kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak membunuh, kita tidak melakukan kejahatan, nah kok kita kena denda. Nah, akhirnya mendorong mereka untuk melakukan suatu sistem mungkin kayak siskamling seperti itu ya, supaya tempat mereka aman dan mereka tidak terkena denda itu. Dan kemudian putusan pengadilan ya. Nih, ketika ada kasus kewarganegaraan namanya Sang Danadi. Jadi Sang Danadi itu tampaknya model-model bule gitu ya. Entah bule Asia Selatan atau bule mana ya, seperti itu ya. Di dalam prasasti Wurudukidul. Jadi diceritakan bahwa karena dia menyatakan bahwa nenek moyang saya, kakek saya, ibu saya itu orang asli. Kenapa kok saya dituduh sebagai orang asing ya. Jadi ini kaitannya apa? Ini kaitannya kemungkinan dengan pajak ya. Jadi dengan dia diberi status sebagai orang asing ya, maka pajak dia adalah lebih tinggi daripada orang-orang lain ya, seperti itu. Ya, maka dia kemudian protes seperti itu. Kemudian ada utang piutang ya dalam prasasti Guntur ya. Jadi diceritakan ada seorang istri atau wanita yang berutang tanpa sepengetahuan suaminya. Nah, ketika istri itu meninggal, suami yang ditarik lah. Saya nggak tahu kalau istri saya hutang, ada seperti itu ya. Itu. Kemudian penunjukan kembali jumlah pajak ya. Jadi karena masyarakat desa merasa tanah saya kan cuma 10 meter persegi misalnya ya ini ya. Tapi kenapa kok saya ditarik seolah-olah tanah saya itu adalah 20 meter persegi? Ya, itu tentu saja kan merugikan. Nah, akhirnya mereka protes atau menghadap ya kepada atasan bagian penguasa mereka ya untuk kembali. Jadi di sini juga ada
sisi demokratis kalau saya lihat. Jadi bukannya kalau sudah begini ya udah begini ya seperti itu, tapi ada bisa ada negosiasi ya seperti itu. Dan kemudian adalah kemenangan prasasti Anjuk Ladang, ya ini ya menceritakan bagaimana ada yang prasasti ini dikaitkan dengan peristiwa Sindok ya, ketika Sindok berhasil menyerang balik ya, mempertahankan diri menyerang balik musuh-musuh yang menyerangnya. Nah, dari sana kita bisa melihat dari apa yang sudah saya sampaikan dari struktur ya, kemudian dari alasan, termasuk dari alasan prasasti itu dikeluarkan, maka ada banyak aspek kehidupan yang bisa diungkap ya, ada politik ya, ada ekonomi ya, ada sosial, ada religi ya, ada seni budaya ketika tari dan tarian itu ya, dan kemudian juga ada kesehatan ya. Kalau di kesehatan saya mendengarkan dari daring yang diselenggarakan di tempat lain itu ya. Kemudian saya rasa itu yang dapat saya sampaikan ya, bahwa prasasti itu memiliki nilai penting ya untuk mengungkap segala segi kehidupan di masa lalu. Dan itu juga merupakan sumber penulisan sejarah kuno Indonesia. Jadi jangan khawatir ya, sejarah itu akhirnya bisa direvisi tergantung nanti temuan kita bagaimana ya. Jadi bukannya harus seperti ini ya. Itu maka bisa diperdebatkan. Contohnya adalah pada ketika ada pendapat tentang 2 dinasti dan 1 dinasti ya. Pak Bukhori sebagai orang Indonesia atau lokal yang menyatakan bahwa kita itu ada 1 dinasti ya. Tidak ada orang dinasti asing yang menjajah kita, tidak ada ya. Kita 1 dinasti itu Sanjaya. Tetapi kemudian Sailendra, maaf. Nah, kemudian Sanjaya itu adalah masih dalam keluarga dari Sailendra itu. Nah, kemudian beliau menemukan ada prasasti Sojomerto ya, yang menyebutkan adanya nama Daputa Sailendra. Nah, itu kan berarti memang Sailendra itu adalah nama Indonesia asli. Oleh karena itu maka yang dikatakan dulu ada 2 dinasti Sailendra orang asing, Sanjaya orang lokal, itu kemudian Pak Bukhori membuat suatu argumen bahwa ada 1 dinasti yaitu dinasti Sailendra dan itu adalah orang Indonesia asli. Nah, dengan demikian maka apa yang dapat kita lakukan, dapat kita peroleh ya, pengetahuan ya, itu bahwa di dalam prasasti itu perlu diungkap dan dipelajari ya. Jadi itu tidak hanya untuk meningkatkan jati diri kita, kebanggaan kita ya, bahwa nenek moyang kita itu keren ya, sudah ada sistem demokrasi, sudah ada bisa kesehatan juga, mereka juga paham ya, kemudian juga paham hukum ya, seperti itu ya. Nah itu, dan kemudian diharapkan semua itu yang kita pelajari itu dapat mencapai suatu kehidupan yang lebih baik di masa kini. Dan saya senang juga ya, karena ini banyak sekali orang-orang muda ya, orang-orang muda energinya masih luar biasa ya, maka diharapkan bisa lebih tekun ya dalam mempelajari aksara Jawa kuno ini. Saya rasa itu semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan ya. Ya, selamat pagi.